Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Chandra Ardianto dengan dua rekan saya, Fikar Kemal dan Andira Gifari, ingin menjelaskan atau mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Pariwisata dengan judul Teori Pasar dalam Perencanaan Pariwisata. Lanjut. Definisi teori pasar. Teori pasar membahas bagaimana interaksi antara permintaan dan penawaran memengaruhi harga, kualitas, kuantitas, dan alokasi sumber daya di pasar. Dalam konteks pariwisata, teori pasar membantu memahami dinamika antara wisatawan atau konsumen dan penyedia layanan atau produsen. Lanjut. Relevansi dengan pariwisata. Industri pariwisata memiliki karakteristik pasar yang beragam seperti pasar persaingan sempurna atau agen perjalanan online, hingga pasar monopolistik, destinasi eksklusif. Perencanaan pariwisata yang baik memanfaatkan teori pasar untuk menciptakan destinasi yang kompetitif dan menarik bagi wisatawan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Fikar. Baik, selanjutnya ada jenis pasar dalam pariwisata. Pasar persaingan sempurna, banyak pelaku dengan produk homogen, contohnya penjual makanan lokal di tempat wisata. Terus yang kedua, pasar monopolistik, banyak pelaku dengan produk yang sedikit berbeda, contohnya hotel dengan layanan unik, hotel kapsul, dan eco lodge. Selanjutnya, perencanaan pariwisata berbasis teori pasar. Pertama, analisis permintaan, studi tentang kebutuhan dan preferensi wisatawan, contohnya kenaikan permintaan wisata pasca pandemi. Yang kedua, analisis penawaran, penyediaan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan permintaan, contohnya penambahan akomodasi ramah lingkungan. Yang ketiga, strategi diferensiasi pasar, menciptakan keunikan agar destinasi lebih kompetitif, contohnya branding kota Yogyakarta sebagai kota budaya. Yang keempat, optimalisasi harga, menentukan harga yang kompetitif berdasarkan analisis pasar, contohnya diskon musiman untuk menarik wisatawan domestik. Dan selanjutnya dibacakan oleh Andira Gifari. Kemudian di sini ada studi kasus. Yang pertama itu ada perencanaan pariwisata di Bali. Bali adalah contoh pasar monopolistik di Indonesia. Perencanaannya mencakup diferensiasi, yaitu fokus pada pariwisata budaya dan spiritual. Kemudian pengendalian permintaan, regulasi kunjungan di tempat populer, contohnya pembatasan wisata di Pura Besaki. Kemudian diversifikasi penawaran, yaitu pengembangan desa wisata untuk menurunkan konsentrasi wisatawan di daerah utama. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama, teori pasar sangat relevan dalam perencanaan pariwisata untuk menciptakan pasar yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, pemahaman terhadap permintaan, penawaran, dan diferensiasi membantu pemerintah dan pelaku usaha pariwisata mengoptimalkan potensi ekonomi pariwisata. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.